Halo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak bahwa sudah hadir pada pagi hari ini untuk melakukan konseling kelompok pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita melakukan konseling kelompok, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Kalian di sini udah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok, konseling kelompok enggak? Sudah. Jadi tahu ya apa itu konseling kelompok? Tahu Bu. Menyelesaikan masalah, memecahkan masalah, meringankan masalah, membantu menangani masalah dengan format kelompok. Ya. Jadi konseling kelompok itu tuh kita nanti mengutarakan masalahnya kita masing-masing dan kita menyelesaikan masalah kita secara diskusi untuk memecahkan masalah teman kita tersebut. Dan di dalam konseling kelompok itu anggotanya 5 sampai 10 orang. Jadi dalam konseling kelompok kita tidak boleh mengumbar-umbarkan item kita kepada orang lain, dan untuk yang bercerita nanti bercerita secara terbuka dan sukarela, dan tidak ada yang ditutup-tutupi biar bisa enak untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kalian tadi datang ke sini atas sukarela atau ada kepaksaan? Sukarela. Sukarela ya. Nanti dalam konseling kelompok mau berapa menit nih? 10 atau 15? 10. Nih, setuju ya? Di bulan Desember ini konseling kelompok itu tuh suatu diskusi kelompok untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Gimana, udah siap untuk melakukan konseling kelompok? Sudah Siap. Kita mulai ya dari sebelah kanan. Saya masih keingetan semua masa lalu. Keingetan masa lalu. Ya. Terus untuk Saya media. Saya ini Bu, pengen pengen rajin belajar. belajar. Berhenti merokok Bu. Nah, untuk permasalahan ini, permasalahan siapa nih yang paling urgent untuk Alika. Alika. Bu. Alika. Alika ya. Nah, untuk Alika boleh bercerita terlebih dahulu atas masalahnya. Jadi dulu saya pacaran sama orang yang pokoknya tuh kita ketemunya di satu klub. Soalnya aku juga pemain bola, dia juga iya. Terus deket-deket, dia tuh masih kan dia 2 tahun tua dari aku. Maksudnya lulusnya, terus dia tuh nggak kerja tuh waktu aku masih SMA. Terus cuma di kebunnya orang tuanya. Terus kan aku nemenin itu dia dari nol kayak gitulah. Terus kayak kalau main bola terus semangatin aku dateng, tak beliin rumah lah, dan segala macam. Terus sampai pas mau kuliah ini, dia tuh ngajakin aku untuk kerja di Tangerang di Pagi Udang, tapi kan aku nggak mau karena udah terlanjur daftar juga. Terus dia tuh takut nih kalau misalnya aku selingkuh waktu itu, karena dia pikir mungkin anak kuliah nggak mungkin lah mau sama orang biasa-biasa aja, apalagi nggak kerja. Nah terus alhamdulillahnya tiba-tiba dia dapat beasiswa di Muhammadiyah Kota Bumi. Nah ya udah itu kayak aku bersyukur juga. Nah aku tuh yang nemenin dia loh yang kesana, maksudnya kayak berkas-berkasnya itu aku yang ngurusin, sampai aku juga yang jemput dia ke rumahnya pas mau tes itu. Nah udah kan, terus pas di situ dia tuh mulai berubah, apalagi pas kejuaraan 2022 di Bandar Lampung. Nah itu tuh kan aku setiap dia tanding aku nonton. Nah terus tiba-tiba pas final udah pembagian medali, tiba-tiba tuh dari atas gor ada yang manggilin dia. Nah karena aku tuh orangnya gak cemburuan, kayak apa ya, cuma ngeledekin gitu loh pas dia tahu aku di situ. Nah dia bilang mah nggak kenal itu siapa. Nah dari situ berubah, terus tiba-tiba ternyata malah dia jadi sama anak itu. Padahal
udah dikenalin ke keluarga besar juga. Dan aku juga kayak berjuang itu loh, aku dapat restu dari bapak saya, soalnya saya street parent dulunya. Oh, iya. Gitu. Nah kayak sakit lah Bu. Nah terus kemarin kan saya nggak berangkat kuliah hari Senin sama Selasa karena saya panitia UAIS di di Kota Bumi. Nah saya kan buat ISSG. Nah tiba-tiba dia komen Bu. Nah tiba-tiba juga dia datang di situ. Nah padahal saya itu udah 1,5 tahun nggak ketemu, tiba-tiba dia ngajakin keluar, nyari makan, nyari minum gitu. Tapi saya nggak tega sama pacarnya, walaupun pacarnya ya itu selingkuhannya dia dulu. Ya Allah, terus Sakit tuh, saya cerita sama teman-teman saya, katanya ya ngapa nggak mau coba mainin aja apa namanya? Enggak, maksudnya kayak diterima tantangannya. Tapi saya tuh nggak tega sama cewek itu, walaupun saya disakitin sama cewek itu ibaratnya, tapi saya tetap nggak tega. Kenapa? Terus ya, jadi kemarin dijabut pulang. iya. Terus 1,5 tahun itu aku kayak udah nutup lah, walaupun kita nggak peluk-pelukan WA, Instagram, tapi kayak Allah itu baik, nggak nemuin aku sama dia. Tapi kenapa pas udah semuanya hilang, dia datang. Jadi kamu nggak ingat kembali ya? Iya. Sampai sekarang kamu udah punya pasangan? Belum, setengah itu aku gak deket sama siapa-siapa Sampai sekarang? karena ada perkataan dia yang paling menyakitkan. Itu tuh waktu UAS 2 master 3 atau 2, pokoknya Desember tanggal 25. Nah itu kan dia, aku masih beli sempol, diputusin di jalan. Uang. Iya, pokoknya tuh diputusin. Nah namanya cewek kan goblok, kayak ngemis gitu, kayak jangan putus kayak gitu. Nah terus kan aku tuh minta tolong sama sahabatnya dia, kayak Mbak tolongin ini gini, gak mau putus lah gitu. Nah terus tuh dia balesin, oh alah ya wes, saya sih was putusnya gak was lain gitu. Terus sama dia bilang orang-orang yang menurut aku, ya kata-kata itu yang buat aku sampai sekarang Apa itu? ya itu Belum buka hati buat orang-orang yang mati mergo aku, karena sejajarnya orang tua aku gak pernah ngomong kayak gitu. Orang gitu? Orang-orang mati mergo aku, maksudnya kamu tuh gak bakal mati kalau gak ada aku. Kata dia kayak gitu? Iya. Ini kayak dia punya, ibaratnya dia ngerasa dia itu pahlawan. Jadi kepedean rasa jadi semangat bisa. Dia itu mikir kalau kamu tuh ketergantungan sama dia. Cuma kejayaan sih kalau menurutku, karena kan dia waktu pas kuliah itu jaya-jayanya gitu. Oh. Bisa, dan dia mungkin bisa lah nyari yang lebih dari dia belakang. Mana kan? Ya. Dan dia ngebayar lagi makanya. Daerah tuh lah, lumayan. Terus menurut kalian, Nggak kelihatan kalau dia jahat. menurut kalian gimana sih caranya Mbak Ida biar ngelupain si mantannya tersebut supaya Mbak Ida nggak ingat-ingat terus-terusan? Aku pengen tanya sih. Jadi kamu cerita sama kita itu karena pengen untuk pengen apa? Pengen lupain atau pengen balikan lagi? Atau Pengen lupain ya? Maksudnya kayak biar nggak usah balik-balik lah. Terus selama ini usaha apa yang kamu lakuin? Ya, aku paling preferensi Bu buat lupain. Iya, bagus ya. Kalau nggak Tapi tetap ya? Tetep, maksudnya udah pas lupa tiba-tiba aku tuh pernah udah lupa nih, terus temenku si Sausa tuh tanya gitu lagi, nah tuh ini cerita kan, ketawa-ketawa, pokoknya ketawa banget lah, tiba-tiba tuh nangis yang disebutkan, bener kayak nggak ada feeling buat mau nangis gitu. Oh, waduh itu udah berpengaruh itu ya. Ya karena dia First impression. Iya itu. Apapun lah bahasanya pertama. Iya. Kalau mungkin dari misalnya yang bisa udah berhasil melupakan seorang. Jangan terlalu cinta. Kalau saya sih ini apa ya? Tapi masih kuliah sih. Kalau misalnya nanti udah lulus kuliah, kayaknya harus keluar dari Lampung. Kalau nggak bisa tinggalin orangnya, tinggalin kotanya. Kalau menurutku sih
jadi aku termasuk ngedit kalau masalah percintaan ya. Jadi cinta itu nggak pernah salah gitu. Cinta juga nggak bisa dibatasi gitu. Cinta itu nggak bisa dikasih, wah saya mencintai cuma sebotol ini aja lah, nanti akhirnya jadi samudra. Nah itu nggak bisa. Jadi cara pecahin yang paling gampang adalah selesaikan dengan diri sendiri, kayak bahwa life must go on gitu. Hidup terus berjalan. Kalau kita stuck, kira-kira kita stuck gitu, yang kita dapat apa sih? Kita dapat jiwanya juga gitu. dapat hatinya juga, dan ya dia sekarang tuh udah bahagia loh sama orang lain. Kamu juga harus bisa bahagia sama orang lain. Jangan pernah dengar omongan dia kayak yang tadi itulah, ataupun kamu merasa kayak kira-kira, pasti pernah dong, aku juga pernah merasa gitu kayak kira-kira siapa yang mau sama aku ya. Udah lah kayak jadi ada pemikiran itu ngaduin juga gitu, kira-kira aku gimana ya, kira-kira nanti kalau nggak sama dia gimana ya, makanya ngedet ya mau mulai gimana. Cuman itu sebenarnya cuma pikiran doang. Allah itu nyiptain cinta itu udah ada pada sendiri. Cinta itu ada 3, cinta pertama, cinta yang problematik, cinta terakhir. Cinta pertama itu bisa jadi waktu kamu SD, kamu SMP, ya kan? Nah, cinta problematik ini yang kamu alami ini. Nah, cinta yang terakhir itu ketika cinta kamu nggak mau terima cinta, kamu udah nggak bisa merasakan apa itu cinta, kamu masih kebayang-bayang sama yang cinta problematik ini, dan pada akhirnya kamu bakal menuju cinta ketika kamu nggak siap untuk menerima cinta. Gitu. Jadi kamu harus bisa life must go on, buka hidupmu, buka dirimu, buka duit. Soalnya. Udah. Kalau menurut aku nih, Mbak Erika harus membuka hatinya Mbak Erika secara pelan-pelan untuk menerima orang baru, supaya itu tuh termasuk cara juga untuk merupakan si Mbak Erika tersebut. Mbak Erika membuka, menerima orang itu pelan-pelan, dan supaya Mbak Erika tidak tertinggal lagi oleh Mbak Erika. Merupakan Itu termasuk kenangannya yang sangat dalam di dalam hatinya Mbak Erika. Gimana, ada yang bisa nyimpulin? Saya Bu, kesimpulannya adalah perang menggila. Itu banyak filosofi juga bagaimana cara dia merupakan miliaran dan bagaimana dia menikah dengan Jika. Memulai itu memang susah, tapi menerima itu lebih susah. Memulai itu sebenarnya, nah dari kata-kata itu adalah memulai itu nggak ada yang susah. Memulai itu mudah, cuman menerimanya yang susah. Menerima bahwa kita udah nggak sama dia dan kita udah sendiri. 1 tahun setengah itu bukan hal yang mudah. 1 tahun setengah itu hal yang lama, hal yang berat untuk dilalui, dan kamu bisa. Buat apa kamu masih memikirkan dia kalau kamu bisa sesuatu? Kesimpulannya itu, kamu bisa. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Mas Ana. Iya Bu. Baik, kita akhiri ya ke konseling kelompok pada hari ini. Semoga Mbak Erika lebih terbuka lagi. Gimana perasaan Mbak Erika? Ada cerita? Alhamdulillah udah lega ya. Untuk kegiatan lanjutnya kita mau kapan? Besok Bu. Besok ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, guys, gak kepencet guys.